Halo, nama saya Muhammad Ilham Syahnovaldi. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika media massa. Selamat menyaksikan. Etika media massa. Media massa merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi yang paling efektif dewasa ini dalam mensosialisasikan berbagai informasi ke masyarakat. Media massa menjadi salah satu ujung tombak bagi percepatan penyebaran informasi bagi masyarakat. Yang termasuk media massa terutama adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film sebagai the big five of mass media, serta internet. Selanjutnya, etika merupakan suatu perilaku yang mencerminkan etikat baik untuk melakukan suatu tugas dengan kesadaran, kebebasan yang dilandasi kemampuan. Dalam konteks komunikasi, maka etika yang berlaku harus sesuai dengan norma-norma setempat. Pertimbangan etis bukan hanya di antara baik dan buruk, juga harus merujuk kepada patokan nilai, standar benar dan salah. Setiap profesi memiliki kode etik, yaitu norma yang berasal dari suatu komunitas profesional sebagai acuan nilai bagi pelaku profesi. Asadi Siregar menyatakan ketika belajar etika komunikasi, biasanya bertolak dari dua sumber. Pertama, berkaitan dengan teori normatif dalam melihat interaksi media sebagai institusi sosial dan institusi lainnya dalam struktur sosial. Sumber kedua, mengenai teori moral yang mendasari perilaku dari pelaku profesi media. Perilaku dari pengelola media pada hakikatnya lahir dari preferensi yang terbentuk dalam diri setiap orang. Dalam perspektif komunikasi, untuk mengukur kualitas etika yang baik dapat dilihat dari sejauh mana kualitas teknis berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang berlaku. Etika komunikasi ini kadang sering dilupakan oleh sebagian oknum media massa dalam memberikan beritanya kepada publik dengan dalih kebebasan dan nilai berita. Etika media diperumit oleh standar kinerja yang berbeda-beda yang dibuat oleh media massa untuk diri mereka sendiri. Hal ini diperumit lagi oleh rentang ekspektasi dalam audiens massa. Schumacher dan Ries mengemukakan pendapatnya mengenai etika komunikasi massa, yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Kebebasan pers, 3. Masalah etis, 4. Ketepatan dan objektivitas, 5. Tindakan adil untuk semua orang. Dengan demikian, dalam era globalisasi ini, media mempunyai tanggung jawab terhadap para khalayak yang mengkonsumsinya yang dapat disebut sebagai etika media massa. Media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Media dituntut untuk selalu akurat dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai pendapat. Kriteria kebenaran juga dibedakan menurut ukuran masyarakat sederhana dan masyarakat modern. Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Karenanya, media tak hanya berfungsi sebagai sumber informasi melainkan juga forum penyelesaian masalah. Kesimpulannya, media massa merupakan alat yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mendukung khalayak menjadi lebih baik atau mengempiskan kepercayaan dirinya. Media massa membuat khalayaknya merasa senang akan diri mereka, merasa cukup, atau merasa rendah dari yang lain. Karena media merupakan alat penyebaran ideologi yang sangat berpengaruh di era globalisasi ini, dan media merupakan alat yang digunakan untuk mengirimkan informasi sehingga globalisasi dan budaya dapat diterima dengan baik. Oleh sebab itu, di era globalisasi ini, seiring semakin canggihnya media teknologi informasi, media massa harus berpikir bagaimana mengemas tampilan acara-acaranya dengan baik dan mempersatukan nilai bisnis dan nilai moralitas bangsa. Paling tidak, dengan mentaati kode etik media atau jurnalistik yang sedang berlaku. Tugas moralitas di sini bukan hanya tugas media massa dan orang tua, melainkan peran semua pemuka agama dan pemerintah, sehingga moralitas bangsa tetap terjaga dan sajian di media massa tetap berhaluan dengan aturan main dalam etika dan moralitas bangsa.